Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kirmadian dengan NIM F1E324029, Prodi Informatika, kelas R001. Di video ini saya akan menjelaskan analisis proses politik dan pembahasan nasional dengan berjudul Demonstrasi 12 Juni 2026 dengan 5 tuntutan mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Nurul Lailan, ASB SHMA, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan video ini. Alur analisis proses dan pembahasan ini ada 4, yaitu latar belakang, 5 tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi 12 Juni 2026, penyebab proses politik, dan yang terakhir perspektif pembahasan nasional. Kita lanjut dengan latar belakang. Pada tanggal 12 Juni 2026, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang bergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI atau Hotel Indonesia di Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang baik kepada masyarakat. Mereka menuntut 5 tuntutan. Tuntutan tersebut adalah: yang pertama, menghentikan pemborosan APBN. Mahasiswa menuntut agar anggaran negara digunakan secara lebih efektif, efisien, dan diprioritaskan untuk kebudayaan masyarakat. Yang kedua yaitu menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Mahasiswa meminta pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok dan BBM agar daya beli masyarakat tidak menurun. Ini seperti Pertamax dan Pertalite. Semenjak harga Pertamax naik dari 12.000 ke hingga 16.000, para pembeli Pertamax menjadi kini beralih ke Pertalite. Itu dampak dari penurunan atau enggak seimbangnya daya beli BBM. Yang ketiga itu menghentikan atau evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG dan pembangunan koperasi desa atau KOPDES Merah Putih. Mahasiswa meminta evaluasi terhadap program-program tersebut karena dianggap memerlukan anggaran yang lebih besar dan perlu dikaji efektif. Maraknya berita-berita dan MBG atau KOPDES yang korupsi dan dibangun asal-asalan seperti di depan makam atau di jalan yang menutup jalan umum masyarakat, itu sungguh sangat dievaluasi. Yang keempat itu menghentikan militerisme di ranah sipil. Mahasiswa menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil yang dianggap dapat mengurangi prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Yang keempat, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintahannya dan berhenti menggelak. Mahasiswa meminta pemerintah bersikap terbuka terhadap kritik serta tanggung jawab atas kebijakan yang dianggap bersalah. Pak Prabowo diminta untuk berpidato meminta maaf kepada masyarakat dan mengevaluasi sebesar-besarnya kepada anggota-anggotanya untuk lebih baik dari sebelumnya agar semua program-program yang Pak Prabowo Subianto lakukan itu tepat sasaran dan sangat berfungsi untuk masyarakat. Yang kedua itu tinjauan proses politik. Ada 5 itu partisipasi politik. Mahasiswa menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui demonstrasi.
Nah, itu kedua kelompok penekan ini mahasiswa berupaya mengaruh kebijakan pemerintah melalui 5 tuntutan yang diajukan. Yang ketiga itu komunikasi politik. Demokratisasi menjadi sarana komunikasi di antara masyarakat, pemerintah, kontrol sosial. Yaitu mahasiswa mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. Contohnya ini MBG atau Kopdes. Saking banyaknya masalah yang dua program itu yang sering disalahkan. Yang kelima itu demokrasi. Aksi demokrasi merupakan wujud pelaksanaan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Lanjut, perspektif wawasan nasional. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan, penyampaian aspirasi harus dilakukan tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat, tanpa buzzer, tanpa oknum sekalipun. Harus adil dan aman. Menghormati hak demonstrasi. Demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat. Tentunya pendapat itu baik dan bermanfaat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Mengutamakan kepentingan nasional, kritik dan tuntutan yang disampaikan bertujuan untuk mendorong kebijakan yang lebih baik kepada masyarakat dan negara. Menjunjung tinggi supremasi hukum. Aksi demonstrasi harus dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab sebagai warga negara. Yang terakhir, kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan menjaga ketertiban umum. Nah, dari semua 4 alur analisis dan wawasan itu adalah demonstrasi mahasiswa pada 12 Juni 2026 merupakan bentuk partisipasi politik yang menunjukkan para mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol yang sosial dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Melalui 5 tuntutan yang disampaikan, mahasiswa berupaya menyuarakan aspirasi kritik mereka kepada masyarakat terkait isu ekonomi, penanggulangan keanggaran negara, dan tata kelola pemerintahan. Dari perspektif tersebut, demonstrasi merupakan hak demonstrasi warga negara yang dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan tetap menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dialog yang terbuka di antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan yang lebih baik kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan transparansi kebijakan semuanya. Ada aplikasi, saya ada 4, yaitu liputan6.com, demo BMUI Indo ini 5 tuntutan mahasiswa 12 Juni 2006. Yang kedua, Septianti Dewi Cahyani 5 tuntutan mahasiswa dalam demo di Bundaran HI Jakarta hari ini, akurat CO Sumsel 12 Juni 2026. Itu ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1998, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang keempat itu yang terakhir, Undang-Undang 1045 Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya salah kata ataupun baiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.